dalam film The Teacher Diary ini ada 5 tokoh, yaitu An, Song, Nui, Nam, dan pacar baru Nam. Sinopsis film ini menceritakan tentang seorang guru yang tidak memiliki pengalaman mengajar sama sekali. Tokoh utamanya adalah seorang lelaki mantan atlet gulat bernama Song yang sedang kebingungan mencari pekerjaan dan memutuskan melamar pekerjaan sebagai guru karena pada saat itu lowongan guru tidak ada dan Song memaksa agar dipekerjakan. Akhirnya dikirimlah dia ke cabang sekolah SD di tempat terpencil dengan bangunan serupa perahu terapung-apung di danau. Sekolah khusus untuk anak-anak miskin yang hidup di daerah terpencil dengan rata-rata mata pencaharian orang tua itu sebagai nelayan. Di saat yang bersamaan dengan itu terjadi flashback 3 tahun lalu yang menampilkan tokoh wanita bernama An yang menjadi guru SD, namun kepala sekolah tidak menyukai karena membawa contoh yang tidak baik bagi muridnya, yaitu karena tato kecil gambar bintang di sekitar tangannya. Tanpa sengaja, Song menemukan sebuah buku harian yang ditulis oleh An 3 tahun lalu. Isinya segala pengalaman An selama mengajar di sekolah tersebut, baik di dalam hal pendidikannya, isi hatinya, hingga ke curhatan masalah-masalah percintaannya. Untuk alur dalam cerita ini, antara masa lalu dan masa kini digambarkan secara beriringan. Dimulai saat Bu An bersama temannya, Bu Gigi, dipindah tugaskan di sekolah apung yang bernama sekolah kapal karena sekolah tersebut mengapung di atas air danau. Di daerah pedalaman banyak sekali rintangan yang dilalui mereka. Berdua dari perjalanan ke daerah tersebut sangat jauh dan jalannya rusak, sama seperti yang dilalui Pak Song masa kini. Setelah menempuh perjalanan yang sangat amat jauh, perjalanan masih dilanjutkan dengan naik perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Awal cerita dalam film ini banyak disuguhi hal-hal yang berbau komedi dikemas dengan guyonan pada setiap percakapan. Anak-anak belajar tidak hanya datang ke sekolah, namun hidup juga dalam sekolah tersebut seperti makan dan tidur. Dalam hal cerita film ini dikisahkan Bu Han memiliki pacar tidak suka jika ia harus hidup di tengah daerah berantah-antah hanya mengajar 4-7 orang anak. Akhirnya Bu An memutuskan kembali ke sekolah kapal dan saat itu bertemu dengan Pak Song. Akhirnya mereka dapat bertemu dan mewujudkan harapan-harapan bersama yang selama ini terpendam. Saya Huwaida yang akan melanjutkan review film tersebut berdasarkan teori dan pendekatan. Yang pertama ada teori ekologi yang diperkenalkan oleh Uli Bronfenbrenner yang memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Jadi adanya hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Hal ini ada pada adegan di menit ke-44 28 detik. Jadi pada saat itu, Bu En sedang mengajarkan matematika kepada salah satu muridnya yang paling tua yang bernama Chon. Bu En berpesan untuk terus bersekolah sampai dia lulus. Tiba-tiba, Chon memutuskan untuk berhenti sekolah karena dia ingin membantu bapaknya dalam mencari ikan. Padahal sisa sekolahnya tinggal 1 tingkatan lagi dan dia akan lulus. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Pak Song mengunjungi rumah si bapak dan bertanya tentang alasan tersebut. Setelah mengetahui alasannya, Pak Song membuat perjanjian kepada si bapak bahwa Pak Song akan mencari ikan atau membantu bapaknya dalam mencari ikan setiap hari Sabtu dan Minggu asalkan si bapak memperbolehkan sang anak untuk tetap bersekolah kembali. Dan Pak Song juga membujuk si anak untuk tetap bersekolah karena dengan bersekolah sang anak akan menjadi lebih pintar, lebih bisa dalam membantu bapaknya dalam mencari ikan dan tidak akan dibodoh-bodohin oleh penjual sekitarnya. Yang kedua ada pendekatan kognitif behavior yang diperkenalkan oleh Albert Bandura tentang memengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial yang dapat merubah tingkah laku siswa sebagai akibat stimulus dan respon. Hal ini ada pada adegan saat Pak Song ingin memulai
pembelajaran di kelas. Jadi Pak Song bertanya mengenai apa cita-cita mereka. Mereka dengan mantap dan tanpa berpikir panjang menjawab ingin mencari ikan atau ingin menjadi nelayan. Di situ Pak Song terheran kenapa mereka ingin menjadi nelayan. Akhirnya Pak Song bertanya kepada mereka, apa yang kalian tahu tentang cita-cita? Ternyata mereka belum tahu apa itu cita-cita. Akhirnya Pak Song menjelaskan bahwa cita-cita itu adalah ketika sudah dewasa, kita ingin menjadi seperti apa, ingin bekerja seperti apa. Mengingat jawaban mereka yang ingin mencari ikan itu merupakan hal yang wajar karena mereka tinggal dengan lingkungan yang pekerjaannya menjadi nelayan. Di sini kita bisa lihat bahwa sosialnya emang pekerjaannya itu sebagai nelayan. Jadi kognitifnya mereka itu merasa benar bahwa apalagi pekerjaan selain nelayan yang ada di kehidupan atau di sekitar mereka. Sekian review dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran dari film Teacher's Diary. Saya akan lebih fokus kepada tokoh Bu An dalam mengamati 3 scene di dalam film tersebut. Jadi, scene pertama di mana sekolah menjadi gelap karena tidak ada listrik dan tidak ada penerangan. Kemudian Bu An berinisiatif membuat lampu dari bahan-bahan rakitan dan aki agar ada penerangan di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan guru harus terampil dalam memanfaatkan benda-benda di sekitar walaupun dalam keadaan terbatas. Selain itu, guru juga harus berpikir kritis saat ada permasalahan untuk menemukan jalan keluar. Scene kedua di mana Bu An memperkenalkan diri di depan kelas dengan membuat gerakan tubuh. Hal ini menunjukkan guru harus kreatif dalam menyampaikan sesuatu ke murid, karena kreativitas guru dalam mengajar juga bisa membuat suasana kelas menjadi lebih berharga dan bermakna bagi anak. Scene ketiga di mana Bu An melakukan pengajaran matematika mengenai mengingat dan menghitung sambil memasak bersama muridnya. Dengan kata lain, Bu An memberikan stimulus berupa pengajaran yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Hal ini menunjukkan setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus dapat memahami keadaan murid agar lebih gampang menyampaikan materi dan murid lebih mudah mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, hal itu juga bisa membuat guru lebih dekat kepada anak murid sehingga kegiatan belajar mengajar lebih kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori model dukungan sosial. Kita bisa lihat dukungan sosial dari warga sekitar, terutama orang tua murid yang ingin anaknya sekolah lagi. Saat sekolah kapal diliburkan selama 1 tahun semenjak Bu An pindah pekerjaan ke tempat lain. Pak Song kembali ke sekolah kapal untuk menghidupkan kegiatan belajar mengajar sekolah kapal lagi. Tetapi anak-anak tidak tahu bahwa sekolah kapal sudah buka kembali. Pak Song dibantu warga memberitahu kepada anak-anak bahwa sekolah kapal sudah kembali lagi atau sudah dibuka. Tetapi anak-anak sudah malas belajar karena yang mengajar bukan Bu An lagi. Orang tua yang ingin anaknya sekolah lagi pun memberikan stimulus kepada anak agar mau sekolah. Pada akhirnya anak-anak mau bersekolah kembali ke sekolah kapal tersebut karena Pak Song memberikan materi dengan baik dan tidak monoton sehingga anak tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu coping stress. Dalam keputusasaan yang dialami oleh Pak Song saat harus mengajar di sekolah kapal, ia kemudian menemukan diary milik Bu En. Secara tidak langsung, diary yang menceritakan kisah Bu En saat mengajar di sekolah kapal juga ikut memberikan pelajaran untuk Pak Song, yang mana kisah selama ini yang dialami oleh Bu En ternyata sama dengan yang dialami oleh Pak Song, sehingga membuat Pak Song merasa bersemangat kembali untuk tetap bertahan dan mengajar di sekolah kapal. Tanpa kita sadari, apa yang kita tulis meski itu yang berhubungan dengan pribadi kita, bisa jadi bermanfaat dan justru memotivasi pada orang lain yang mungkin bernasib sama dengan kita. Dan akhirnya,
Pengalaman dan situasi yang dianggap sama itulah yang akhirnya membuat Pak Song kembali bersemangat dalam mengajari murid-muridnya. Bahkan saat sekolah rusak terkena badai, Pak Song dibantu oleh para muridnya untuk memperbaiki sekolah kapal tersebut. Nilai yang bisa kita ambil dari film yang berjudul Teacher's Diary ini, jangan pernah menghakimi sesuatu dari luarnya saja. Seperti halnya guru, setiap guru memiliki caranya masing-masing tersendiri dalam menyampaikan pembelajarannya. Guru bukan hanya sekedar memberi materi di dalam kelas, tetapi penuntun sekaligus orang tua yang mendidik murid-muridnya. Guru yang baik adalah guru yang mampu memberi pengalaman secara luas-luasnya bagi murid-muridnya. Dan guru tidak hanya melihat anak murid-muridnya melalui nilai akademisnya semata.